Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda bertanya, mengapa nama Sunan Kalijaga tetap hidup hingga hari ini? Mengapa ajarannya masih dijadikan pedoman, meski zaman telah berubah begitu cepat? Ada warisan pemikiran luar biasa yang beliau tinggalkan, warisan yang bukan hanya mengajarkan agama, tetapi juga kedalaman hidup, ketenangan batin, dan cara menjadi manusia seutuhnya. Di balik kisah-kisah yang kita dengar, tersimpan nilai yang jarang dibahas. Bagaimana beliau mampu menyentuh hati rakyat tanpa mengangkat senjata. Bagaimana satu ajaran sederhana bisa membentuk karakter masyarakat Jawa selama ratusan tahun? Dan mengapa konsep seperti Narimu ing Pandum, pengendalian nafsu, serta keseimbangan batin masih relevan hingga saat ini? Pada video kali ini, kita akan menelusuri warisan pemikiran Sunan Kalijaga, bukan dari sudut legenda semata, tetapi dari makna yang tersembunyi di balik setiap nilai yang ia tinggalkan. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena Anda akan menemukan sesuatu yang mungkin saja mengubah cara melihat kehidupan. Dalam ingatan masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga bukan hanya seorang wali penyebar ajaran Islam, melainkan sosok yang menanamkan kearifan hidup. Di antara warisan spiritual yang paling sering dikutip adalah konsep Narimu ing Pandum, sebuah pandangan untuk menerima ketentuan Tuhan dengan hati lapang, tanpa pernah memadamkan semangat untuk terus berbuat baik. Konsep ini tidak lahir dari ceramah semata, tetapi dari perjalanan hidup Sunan Kalijaga sendiri. Raden Said, yang dulu dikenal karena masa mudanya yang penuh gejolak, menemukan jati diri justru setelah terjerumus pada kegelapan. Ketika bertemu Sunan Bonang dan menjalani tirakat panjang di tepian Sungai Bengawan Solo, ia belajar bahwa manusia tidak akan pernah menemukan kedamaian selama ia terus mempersoalkan takdir yang belum ia pahami. Dari sanalah ajaran Narimu ing Pandum tumbuh menjadi pusat kepribadiannya. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Baginya, menerima adalah puncak kesadaran. Ketika seseorang memahami bahwa hidup adalah rangkaian amanah, setiap rezeki, ujian, kedudukan, maupun kehilangan, semuanya adalah bagian dari perjalanan untuk memperhalus akhlak. Dia berkata bahwa manusia tetap harus bekerja, berusaha, dan belajar. Namun semua hasil akhirnya dikembalikan kepada Yang Maha Mengatur. Ajaran itu ia sampaikan melalui bahasa simbol dan budaya, dalam tembang-tembang Jawa, dalam wayang kulit, dalam suluk yang ia ciptakan. Selalu tersirat pesan tentang kerelaan hati. Tokoh-tokoh seperti Semar atau Pandawa dipilih bukan tanpa alasan. Mereka menjadi cermin bahwa kekuatan sejati lahir dari kesabaran, bukan dari kemarahan atau ambisi buta. Dalam setiap pagelaran budaya yang ia selenggarakan, Sunan Kalijaga menanamkan nilai bahwa orang yang mampu mengikhlaskan adalah orang yang paling kuat. Karamah Sunan Kalijaga tidak hanya dikenal dalam kisah-kisah spiritual, tetapi juga dalam ketenangan hatinya. Ia dapat meredakan perselisihan hanya dengan nasihat lembut. Banyak riwayat menceritakan bagaimana kehadirannya membuat suasana menjadi tentram, seakan pesan damai mengalir dari dirinya. Masyarakat percaya keteduhan itu lahir dari kedalaman ajaran Narimu ing Pandum yang ia praktikkan sepanjang hidupnya. Sampai hari ini, ajaran itu menjadi pedoman banyak orang Jawa. Di tengah hiruk-pikuk modern yang penuh persaingan, konsep ini mengingatkan bahwa hidup tidak hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang menjaga hati tetap bening. Ketenangan bukan didapat dari memiliki segalanya, melainkan dari kemampuan untuk merelakan apa yang memang bukan jatah kita. Inilah warisan Sunan Kalijaga, sebuah karamah pemikiran yang melampaui zaman.
ia tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga cara menjalani hidup dengan keluhuran budi, dan selama manusia masih mencari kedamaian, ajaran darimu Ing Pandung akan terus hidup. Mengalir dari hati ke hati seperti aliran Bengawan Solo yang dulu menjadi saksi perjalanan sang wali. Dalam ajaran Sunan Kalijaga, perjalanan manusia menuju kematangan spiritual selalu dimulai dari pengendalian nafsu. Bagi beliau, nafsu bukan musuh yang harus dimusnahkan, melainkan kekuatan yang harus diarahkan. Nafsu adalah bara yang bila dibiarkan, dapat membakar hidup seseorang. Namun jika dijaga bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan. Karena itu, Sunan Kalijaga menekankan pentingnya memahami batas diri, mengukur kehendak sebelum bertindak, menimbang perasaan sebelum bicara, serta menjaga hati dari hiruk-pikuk yang menjerumuskan pada keserakahan. Beliau sering menggambarkan manusia sebagai perahu kecil yang mengarungi lautan kehendak. Bila kemudi dikuasai nafsu, maka perahu akan karam, tetapi bila kesadaran menjadi nahkoda, lautan sekalipun tunduk pada ketenangan jiwa. Untuk itulah, Sunan Kalijaga mengajak masyarakat Jawa untuk mengasah kesabaran, memperbanyak zikir, dan membiasakan diri mengambil jeda sebelum memutuskan sesuatu. Bagi beliau, siapa yang mampu mengendalikan nafsu berarti telah membuka pintu pertama menuju cahaya. Dari pengendalian nafsu itu, lahirlah keseimbangan batin. Sebuah keadaan di mana hati tidak mudah goyah oleh pujian ataupun cemoan. Sunan Kalijaga percaya bahwa manusia akan rapuh bila ia membiarkan dirinya dikendalikan oleh perasaan sesaat. Ia mengajarkan bahwa batin yang seimbang adalah batin yang tidak terlalu gembira saat mendapat keberuntungan dan tidak terlalu sedih ketika menghadapi kesulitan. Keseimbangan ini membuat seseorang mampu melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih jernih, sehingga tidak terperangkap dalam emosi dan keinginan yang berlebihan. Untuk mencapai ketenangan seperti itu, Sunan Kalijaga mengenalkan latihan-latihan khas budaya Jawa yang selaras dengan ajaran Islam. Meditasi hening, tapa berata yang dikaitkan dengan kontemplasi keagamaan, serta kebiasaan menerima keadaan tanpa kehilangan harapan baginya. Keseimbangan batin adalah benteng yang membuat seseorang tetap teguh di tengah badai kehidupan. Orang yang seimbang tidak mudah dipengaruhi amarah, iri, atau rasa ingin memiliki yang tidak semestinya. Pada akhirnya, semua itu bermuara pada tujuan tertinggi, kesempurnaan iman. Bagi Sunan Kalijaga, iman bukan hanya ucapan atau ritual, melainkan perjalanan panjang untuk memurnikan akhlak. Kesempurnaan iman tidak diukur dari kemegahan ibadah, tetapi dari kedalaman hati dalam memahami makna ibadah itu sendiri. Beliau menekankan bahwa orang beriman adalah dia yang mampu menjaga lisan, menghargai sesama, dan tidak menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kesempurnaan iman juga tampak dari kemampuan seseorang untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan, melalui amal nyata, menolong tetangga, menghidupkan budaya yang baik, melindungi alam, dan menjaga perdamaian adalah bentuk ibadah yang tidak kalah tinggi nilainya. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa iman harus membumi, menjadi cahaya bagi diri sendiri dan manfaat bagi sekitar. Warisan pemikiran ini telah membentuk karakter masyarakat Jawa selama berabad-abad. Melalui pengendalian nafsu, manusia belajar menjaga langkah. Melalui keseimbangan batin, ia menemukan keteguhan, dan melalui kesempurnaan iman, ia mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Inilah ajaran Sunan Kalijaga yang tetap hidup, mengalir dari generasi ke generasi, menuntun siapapun yang ingin mengenal kedamaian sejati. Walau berabad-abad telah berlalu sejak masa hidupnya, nama Sunan Kalijaga tetap bergema dalam kesadaran budaya masyarakat Jawa.
Ia bukan sekadar tokoh sejarah yang dikenang karena perannya dalam penyebaran Islam, melainkan figur spiritual yang terus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran, petua, dan teladan hidupnya tidak pernah benar-benar pudar, seolah waktu pun enggan menghapus pengaruhnya. Di berbagai desa, masyarakat masih menyebut nama Sunan Kalijaga ketika membahas tentang ketenangan hati atau cara menghadapi cobaan hidup. Banyak yang percaya bahwa beliau membawa energi kedamaian, sebuah getaran lembut yang menuntun manusia kembali kepada jati dirinya. Bagi sebagian orang, sekadar menyebut namanya sudah cukup untuk mengingatkan mereka agar tidak bertindak terburu-buru, menjaga adab, dan memelihara keluhuran budi. Warisan Sunan Kalijaga tidak hanya hidup dalam manuskrip lama atau cerita para sesepuh. Ia juga meresap dalam tradisi yang tetap dilestarikan hingga sekarang, dalam alunan gamelan, dalam lantunan suluk Jawa, dalam tamban yang dinyanyikan saat malam mulai lengang. Semuanya membawa pesan moral yang dulu ditanamkan olehnya. Bahkan nilai-nilai yang ia sisipkan dalam pagelaran wayang tetap menjadi fondasi etika bagi banyak orang. Tokoh Semar yang penuh kebijaksanaan, atau Arjuna yang belajar menundukkan diri, terus menjadi rujukan moral dalam kehidupan modern. Tak sedikit pula orang datang menziarahi makamnya di Kadilangu, bukan semata mencari keberkahan, tetapi untuk merasakan kembali ketenteraman batin yang seolah memancar dari peninggalan beliau. Di tempat itu, banyak peziarah merenung tentang hidup, memohon petunjuk, atau sekadar menenangkan pikiran setelah letih menghadapi kerasnya dunia. Semua itu menunjukkan bahwa Sunan Kalijaga telah menjelma menjadi simbol keteduhan, sosok yang dianggap memahami pergulatan manusia dari masa ke masa. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, ajarannya tampak semakin relevan. Banyak yang kembali mempelajari filosofi leluhur, termasuk pandangan Sunan Kalijaga tentang hidup yang selaras dengan akal dan rasa. Generasi muda yang tengah mencari identitas menemukan bahwa ajaran beliau tidak ketinggalan zaman. Nilai-nilai tentang kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin menjadi penawar dari kekalutan yang sering muncul dalam ritme kehidupan serba cepat. Sunan Kalijaga juga dipandang sebagai jembatan antara tradisi dan spiritualitas. Ia mengajarkan bahwa agama tidak harus bertentangan dengan budaya, melainkan bisa saling menguatkan. Cara beliau mengintegrasikan nilai Islam dengan kekayaan budaya Jawa membuat masyarakat merasa dekat dan tidak terasing dari akar leluhurnya. Hingga kini, pendekatan tersebut menjadi inspirasi bagi para tokoh agama, budayawan, hingga pemimpin masyarakat. Dalam setiap ajaran yang ia tinggalkan, ada pesan yang tetap mengalir, bahwa manusia tidak hanya hidup untuk mengejar dunia, tetapi untuk menyempurnakan budi pekerti. Karena itulah, Sunan Kalijaga selalu menjadi figur spiritual yang melampaui ruang dan waktu. Ia bukan hanya milik generasi lampau, tetapi milik siapapun yang ingin menjalani hidup dengan hati yang lebih lembut, pikiran yang lebih bijak, dan iman yang lebih dewasa. Sampai hari ini, kisahnya terus diceritakan, nilainya terus dipelajari, dan cahayanya tetap menyinari perjalanan banyak orang. Sunan Kalijaga menjadi bukti bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah berumur pendek. Ia akan terus hidup di dalam jiwa-jiwa yang mencari ketenangan. Sahabat semua, dari ajaran Sunan Kalijaga kita belajar bahwa ketenangan bukan dicari di luar, tetapi dibangun di dalam diri. Pengendalian nafsu, keseimbangan batin, dan kedalaman iman adalah warisan yang tak lekang oleh waktu dan masih mampu membimbing kita menapaki hidup yang semakin rumit. Jika kisah ini memberi Anda wawasan baru atau sekadar menenangkan hati, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share,
agar semakin banyak orang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, penuh hikmah dan inspirasi lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.